Halo semuanya, kali ini kita berada di Taman Safari Solo. Kita akan lanjutin membaca buku Hal Mengikuti Jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsinyur C.O.H. Patmoseputra PR. Backgroundnya adalah burung unta. Tuh, burung untanya. Tuh, kelihatan ya burung untanya. Dan ini kita akan membaca buku yang kedua, nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan. Kita akan membaca yang hal pergaulan batin. 1. Kerajaan Allah berada di antaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah dengan segenap hati bertobat kepada Tuhan, dan tinggalkanlah dunia yang penuh kesusahan ini. Maka kita akan memperoleh ketentraman bagi jiwa kita. 2. Belajarlah melepaskan diri kita dari benda-benda yang nampak ini dan mencurahkan segenap perhatian kita pada kebatinan, dan kita akan melihat kerajaan Allah datang pada kita. Sebab kerajaan Allah ialah ketentraman dan kegembiraan dalam Roh Kudus, yang tidak diberikan kepada mereka yang berdosa. Kristus akan datang pada kita dan memberi penghiburan asal kita dalam hati kita mau mempersiapkan tempat yang patut baginya. Segala kemuliaan dan keindahannya berada dalam batin kita, dan disitulah Ia akan berkenan. Di dalam hati orang Ia berulang-ulang berbicara merdu, memberi penghiburan yang manis, memberi ketentraman yang cukup dan persahabatan yang mengherankan. 2. Maka jiwaku yang setiawan, siapkanlah hatimu untuk kedatangan mempelai itu, agar supaya ia sudi datang dan tinggal di dalammu. Sebab demikianlah Ia bersabda, jika orang cinta padaku, ia akan menjalankan perkataanku, dan aku akan datang padanya dan tetap tinggal di dalamnya. Maka siapkanlah tempat bagi Kristus, dan janganlah orang lain diperbolehkan masuk ke dalam hatimu. Kalau kita selalu mempunyai Kristus, maka kita adalah kaya dan tiada kekurangan satupun juga. Ia sendirilah yang akan mencukupi segala-galanya dan yang akan mengatur kesemuanya, hingga kita tidak usah mengharapkan bantuan orang-orang. Sebab manusia itu cepat berubah dan tak dapat ditentukan. Tetapi Kristus tinggal tetap selama-lamanya, dan Ia selalu tetap di samping kita dengan bantuannya hingga saat yang terakhir. 3. Janganlah kita menaruh harapan besar pada manusia yang lemah dan fana itu, sekalipun ia berguna dan bersikap manis. Dan janganlah kita sangat merasa sedih bila kita kadang-kadang dirintangi dan disangkalnya perkataan kita. Hari ini Ia berdiri di pihak kita, lain kali Ia melawan kita, dan pula sebaliknya mereka berputar haluan bagaikan angin. Taruhlah segenap harapanmu atas Allah, dan semoga Dialah yang menjadi ketakutan dan kecintaanmu. Dia sendirilah yang akan menjawab bagi kita dan akan mengatur segalanya menurut cara yang terbaik bagi kita. Di sini kamu tidak mempunyai tempat tinggal yang kekal, dan dimanapun kita berada, kita tetap sebagai orang asing dan orang yang sedang bepergian. Tak mungkinlah kita akan memperoleh ketentraman jika kita tidak menjadi satu dengan Kristus. 4. Mengapa kita di dunia ini mengharapkan sesuatu kalau kita tahu bahwa di dunia ini tak adalah tempat untuk beristirahat dengan tentram? Surga itulah tempat tinggalmu, dan hendaklah kita memandang barang duniawi dengan pandangan sepintas tahu saja. Segalanya lewat lalu. Demikianlah juga kita semua.
Baiklah kita menjaga supaya kita tidak lekat padanya, agar kita tidak terjerat hingga terjerumus olehnya. Pikiran kita hendaklah selalu beserta Tuhan Allah yang Maha Tinggi, dan doa kita semoga terus-menerus sampai pada hadirat Kristus. Jika kita tak dapat merenungkan hal-hal yang mulia dan yang bertalian dengan soal-soal surgawi, renungkanlah sengsara Kristus beserta luka-lukanya. Sebab apabila kita mencari perlindungan pada luka-luka Yesus dan bekas-bekasnya yang mulia itu, niscaya kita akan memperoleh dan merasakan kekuatan yang sangat besar dalam penderitaan kita. Dan kita tak banyak acuh atas ejekan orang-orang, dan akan mudah menahan kata-katanya yang mengumpat. 5. Sebab Kristus sendiri waktu ia masih hidup di dunia ini juga menderita ejekan-ejekan, dan waktu ia berada dalam kesengsaraan yang maha hebat, ditinggalkanlah ia seorang diri dengan penuh ejekan oleh para kenalan dan sahabat-sahabatnya. Jika Kristus mau sengsara dan direndahkan, apakah kita berani mengeluh atas sesuatu perlakuan? Kalau Kristus dahulu mempunyai musuh dan lawan, mengapa kita mengharapkan agar semua orang menjadi sahabat dan penderma kita? Jikalau kita tak mengalami kesukaran, bagaimanakah kesabaran kita akan diberi pahala? Itu ada 2 itu belum untanya. Oh, itu. Jika kita ingin ikut bertahta beserta Kristus, hendaklah kita sanggup juga menderita beserta dan karena Kristus. 6. Apabila kita sungguh-sungguh telah bersatu dengan Kristus dan telah sedikit merasakan kasih Yesus yang menyala-nyala itu, niscaya kita tak akan acuh terhadap kesukaan ataupun kepahitan yang kita alami, melainkan akan gembiralah kita atas penderitaan yang harus kita alami. Sebab cinta kasih akan Yesus akan menginsafkan kita untuk merendahkan diri kita sendiri. Siapa kasih akan Yesus dan kebenaran dan menjadi orang yang penuh bersemangat kebatinan, bebas daripada segala cenderung yang tak teratur, ia akan bertolak kepada Allah dan tak ada yang menghalang-halanginya, dan rohnya akan mengalahkan badannya hingga kita merasa tak terikat olehnya, serta akan merasa tentram dalam hati sambil menikmati Tuhan. 7. Orang yang dapat mengukur segala-galanya menurut keadaan yang sebenarnya dan tidak menurut perkataan ataupun tafsiran orang, ia adalah bijaksana dan lebih banyak diajari oleh Allah daripada oleh manusia. Barang siapa dapat menjalankan hidup kebatinan dan tak begitu acuh akan hal-hal di luarnya, ia tak akan cari tempat yang istimewa dan tak akan menunggu saat yang tertentu untuk menjalankan latihan-latihannya rohani. Oh, ini pada pulang semua. Manusia yang mempunyai hidup kebatinan akan lekas dapat memusatkan segala pikirannya, karena ia tidak pernah dikuasai seluruhnya oleh hal-hal di sekitarnya. Ia tidak akan terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan luar atau oleh kesibukan-kesibukan sementara. Ia berbuat sampai dengan keadaan suasana. Barang siapa teratur baik keadaan batinnya, tak acuhlah ia akan perbuatan-perbuatan orang lain yang luar biasa ataupun yang tidak menyenangkan. Sebab barang siapa mempedulikan hal-hal di sekitarnya, maka ia akan terganggu olehnya. 8. Seandainya keadaan kita itu sungguh teratur dan murni, niscaya segalanya akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi kita. Oleh sebab itu, kita masih banyak mengalami
mengalami kesusahan dan kekacauan karena kita belum mematikan diri sendiri dan masih lekat kepada barang-barang duniawi. Tak ada yang begitu menodai dan menjerat hati kita selain cinta yang tidak murni terhadap sesuatu makhluk. Apabila kita menolak hiburan dunia, maka kita akan dapat merenungkan perkara-perkara surgawi dan kita acap kali akan merasa gembira dalam hati kita. Demikianlah bacaan yang untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca mengenai hal menyerah dengan rendah hati. Terima kasih sudah menemani membaca buku mengenai hal mengikuti jejak Kristus dari Taman Safari Solo. Ini hewan-hewannya digiring karena sudah saatnya tutup taman safarinya.